Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Mari kita lanjutkan kembali pembelajaran kita bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Tapi dalam hal ini kita nanti akan belajar tentang cara mengklasifikasi makhluk hidup atau cara mengelompokkan makhluk hidup. Nah, cara mengelompokkan makhluk hidup ini diawali oleh seorang ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Nah, ini gambarnya ketika Carolus Linnaeus masih muda. Ya, dia adalah seorang ilmuwan dari Swedia yang karena keahliannya dalam mengelompokkan makhluk hidup, dia dianggap sebagai bapak taksonomi modern atau bapak klasifikasi. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana Carolus Linnaeus ini mengklasifikasikan makhluk hidup? Nah, dia menyadari bahwa makhluk hidup di bumi itu sangat banyak dan beraneka ragam, sehingga harus ada kegiatan pengelompokan yang dalam hal ini disebut sebagai kegiatan klasifikasi. Carolus Linnaeus mengklasifikasikan makhluk hidup di dunia ini dalam tingkatan-tingkatan yang disebut dengan takson. Nah, takson tersebut diurutkan. Yang pertama adalah kingdom atau urutan tertinggi, kerajaan. Jadi rajanya pengelompokan makhluk hidup. Kemudian di bawahnya ada divisio, tingkatan divisio untuk tumbuhan, dan kegiatan tingkatan filum untuk hewan. Kemudian klasis, ordo, famili, genus, dan terakhir adalah spesies sebagai tingkatan terendah yang menunjukkan nama individu dari suatu makhluk hidup itu. Contohnya, misalnya padi itu namanya Oryza sativa. Nah, itu urutan yang paling rendah. Baik, akan kita lanjutkan untuk memahami materi ini. Tapi untuk R.H. Whittaker berbeda ya. Untuk R.H. Whittaker, makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom, 5 kerajaan. Ya. Kingdom pertama adalah Monera, kemudian Protista, Fungi, dan Plantae. Nah, ini dalam gambar kelihatan contoh bakteri. Bakteri ini adalah salah satu contoh dari Monera, yaitu kelompok makhluk hidup uniseluler, kemudian bersifat mikroskopik, artinya ukurannya kecil. Ya, contoh lain itu ganggang hijau biru yang biasanya sebagai makhluk pionir ya, atau makhluk untuk membentuk vegetasi baru dari sebuah lahan yang semula makhluk hidup tidak bisa hidup, tapi untuk ganggang hijau biru ini mampu melakukan kegiatan kehidupan. Kemudian contoh yang lain adalah Protista, yaitu kelompok makhluk hidup eukariotik. Maksudnya intinya ini sudah bermembran ya. Ciri yang lain dari Protista itu sudah dianggap memiliki ciri seperti hewan atau tumbuhan, sehingga ini kalau dicontohkan Euglena itu mirip tumbuhan karena punya klorofil, tapi dia juga mirip hewan karena dia bergerak. Ya, saat ini klasifikasi Euglena itu mungkin antara tumbuhan dan hewan tuh. Kemudian lanjutnya kingdom fungi atau jamur, yaitu kelompok makhluk hidup yang tidak berklorofil. Ciri khasnya itu ya, tidak berklorofil. Jadi dia tidak punya hijau daun,
sehingga tidak bisa memasak makanan sendiri. Ya, lanjutnya kelompok yang plantae atau tumbuhan. Nah, ini dikelompokkan karena dia bersifat autotrof, yaitu bisa memasak makanan sendiri. Karena apa? Karena tumbuhan itu mempunyai zat warna klorofil. Contohnya padi, jagung, dan pohon mangga. Ciri selanjutnya atau tingkatan dari animalia, cirinya itu bahwa tubuhnya sudah multiseluler, tidak berklorofil, tetapi mempunyai zat warna. Nah, yang paling penting bahwa animalia itu termasuk golongan heterotrof, yaitu pemakai. Contohnya gajah sebagai herbivor, singa misalnya sebagai karnivor, tikus misalnya sebagai omnivor, dan seterusnya. Lalu para ahli melakukan klasifikasi itu tujuannya apa? Tujuan klasifikasi adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sedangkan pada tujuan khusus yang nantinya kita akan bisa mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian lanjut tahu hubungan kekerabatannya. Nah, pada akhirnya akan memberi nama makhluk hidup itu sehingga kita mudah mendapatkan atau mempelajarinya. Adapun dasar klasifikasi makhluk hidup itu adalah persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki makhluk hidup tersebut sendiri. Ya, kita kalau mengelompokkan itu akan melihat ciri bedanya dan ciri persamaannya. Bisa dilihat dari bentuk tubuhnya secara luar, itu bentuk morfologi, dan bisa juga dilihat dari bentuk anatomi. Ada lagi dasar yang lain, bisa berdasarkan dari manfaat. Jadi misalnya tanaman ini saya kelompokkan sebagai tanaman sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, ini sebagai manfaat. Penghasil zat tepung. Nah, misalnya kalau ukuran, misalnya dasarnya ukuran, misalnya ada tumbuhan semak, tumbuhan perdu, pohon, dan seterusnya. Adapun dasar untuk cara hidupnya, bisa makhluk hidup ini dikelompokkan hidup di darat, hidup di air, dan sebagainya. Hidup di air laut, hidup di air tawar, demikian. Untuk mengelompokkan makhluk hidup, ya. Salah satu contohnya dasar klasifikasi. Oke. Kemudian cara mengelompokkan itu bisa digunakan cara dikotom, yaitu membagi makhluk hidup itu menjadi dua pasangan yang menunjukkan ciri berlawanan. Jadi misalnya ada sekelompok makhluk hidup, silahkan itu dikelompokkan menjadi dua ciri, ya, yang berlawanan tapi berpasangan. Contohnya misalnya berspora, tidak berspora, berkaki dua, tidak berkaki dua, kemudian biji tertutup, biji terbuka. Nah, demikian. Jadi selalu berpasangan sebagai kunci dikotom. Lanjutnya, cara membuatnya gimana? Ya, cara membuatnya langkah pertama adalah membuat kunci tadi, ya, pernyataan berpasangan berlawanan. Kemudian kelompok tumbuhan itu akan dimasukkan dalam satu kelompok yang betul sesuai ciri-cirinya. Kemudian deskripsi karakter harus menggunakan istilah yang umum atau dimengerti oleh semua orang. Ya, tadi yang gampang saja, ya, berdaun hijau, tidak berdaun hijau. Nah, ini kan mudah orang mengamati. Harus menggunakan kalimat yang dibuat sesingkat mungkin, ya, tidak usah panjang-panjang. Nah, setelah itu kemudian diberi nomor. Dari ciri yang berpasangan itu diberi nomor. Misalnya berspora, tidak berspora diberi nomor 1A, 1B, demikian.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh daripada kunci dikotomi ini ya. Misalnya ya, 1A itu disebutkan sebagai tumbuhan yang berspora. Nah, yang 1B tumbuhan yang tidak berspora. Sehingga nanti misalkan ya, suplir itu kunci determinasinya bagaimana? Coba dilihat. Suplir bunga itu ya, bunga paku-pakuan. Coba kita dari awal. Suplir itu tumbuhan bersporakah atau tumbuhan tidak berspora? Ya, kita akan memilih yang tumbuhan berspora. Berarti 1A. Kemudian yang kedua, tumbuhan yang berbatang jelas, tumbuhan yang tidak berbatang jelas. Di situ sudah ditemukan bahwa suplir itu merupakan tumbuhan yang berbatang jelas. Sehingga kunci determinasinya adalah 1A dan 2A untuk suplir. Demikian ya contohnya. Nah, kalau misalnya kunci contoh yang lain silahkan dilihat pada buku paket IPA kelas 7 halaman 54 sampai 55. Coba dicek. Nanti kunci determinasi kedelai adalah 1B, 3A, 4A, 5A. Kemudian untuk kunci determinasi jagung 1B, 3A, 4B. Buktikan ya. Oke, kita lanjutkan. Ini cara menggunakan kunci determinasi tadi secara saya berikan contoh tadi sudah kita bahas ya. Diawali pada nomor 1A. Kemudian lanjutnya dibaca ciri-ciri yang lain sehingga akan ditemukan kunci determinasinya. Ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah dikelompokkan anak-anak, makhluk hidup itu kemudian diberi nama. Oleh Carlos Linnaeus, namanya disebut dengan binomial nomenklatur. Di mana ya, kalau ciri-cirinya itu harus terdiri dua kata. Binomial nomenklatur. B itu dua. Nomenklatur itu nama ya. Nah, jadi misalnya ada padi. Nama padi itu zea mais lah, itu terdiri dua kata. Kemudian huruf pertama penunjuk nama jenis ditulis huruf besar. Huruf pertama penunjuk spesies digunakan huruf kecil. Zea mais, Z-nya tulisan Z itu harus huruf besar menunjukkan genus. Kemudian mais, M-nya itu harus huruf kecil. Demikian. Kemudian di garis bawah atau dicetak miring dengan bahasa Latin. Itu syarat binomial nomenklatur. Ya, untuk contoh-contohnya ini banyak sekali contoh tumbuhan ya. Contoh ya, asam misalnya Tamarindus indica. Perhatikan, terdiri dua kata itu. Ya. Kemudian T-nya hurufnya besar, indica itu I-nya huruf kecil, ditulis miring. Ini penulisan contoh nomenklatur. Untuk misalnya kucing di nomor 17 itu Felis catus. Nah, Felis catus itu juga terdiri dua kata, di mana kata pertama hurufnya huruf besar, kemudian kata kedua pada awal huruf itu kecil. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies atau jenis ya. Baik, untuk mencontohkan setelah dikelompokkan, diberi nama, kemudian disusun klasifikasinya. Misalnya ini gambar jagung ya. Gambar jagung, klasifikasinya seperti ini. Nah, ya, bahwa klasifikasi jagung itu kingdomnya plantae tumbuhan, divisi angiospermae itu tumbuhan biji, kelasnya monokotil. Ya, kemudian ordo Poales, famili Poaceae, jenisnya Zea. Nah, tadi ya, Zea mais. Kemudian mais, M-nya itu kecil. Lanjut, klasifikasi dari kacang tanah.
Tuh kingdomnya Plantae, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, kelasnya Magnoliopsida. Kemudian spesiesnya Arachis hypogaea. Oke, lanjutnya lengkap. Untuk klasifikasi kucing, nah ini kucingnya lucu ya. Kingdomnya Animalia, film Chordata itu hewan bertulang belakang. Kelas Mamalia itu menyusui ya. Ordo Carnivora itu dia sifat heterotop sebagai pemakan daging. Familinya Felidae, genusnya Felis, kemudian spesiesnya Felis catus. Nah, untuk hewan ayam, klasifikasi ayam ini contohnya ya. Kingdom Animalia, jadi semua ini hewan. Film Chordata, subfilum Vertebrata, kemudian kelasnya Aves. Nah, ini kelas burung ini ya. Nah, kelas burung ini macam-macam nanti. Untuk ayam ini genus Gallus, kemudian spesiesnya Gallus domestica. Nah, itu anak-anak cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Sekarang ini kelihatan sebuah alat ya. Pasti kamu sudah mengenal, yaitu mikroskop. Alat untuk melihat benda berukuran kecil atau untuk melihat benda berukuran mikroskopis. Ya, ini bagian-bagiannya mikroskop ya. Bagian yang atas, ini yang atas sendiri itu ada lensa okuler, lensa yang dekat dengan mata. Kemudian tabung, ini penghubung lensa okuler dan lensa objektif. Kemudian ada skrup pengarah kasar, ini dipakai untuk memfokuskan benda sehingga kelihatan lebih jelas. Kemudian diperjelas lagi dengan skrup pengarah halus. Kemudian pegangan dari mikroskop, meja mikroskop, ada kondensor, ini kondensor itu untuk menerima cahaya ya, atau mengatur cahaya. Demikian juga diafragma. Kemudian cermin untuk menangkap sinar, sedangkan kaki mikroskop untuk penumpu dari mikroskop. Nah, ini akan diperlihatkan bagian-bagian mikroskop yang lebih jelas. Ini tadi lensa okuler yang dekat mata. Kemudian ini lensa objektif, lensa yang dekat objek benda. Nah, ini tadi yang cermin untuk menangkap sinar. Yang ini kondensor juga untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Kemudian ini tubus itu tadi tabung ya, penghubung antara okuler dan objektif. Kemudian lanjut, ini adalah revolver, yaitu tempat untuk meletakkan lensa objektif. Ya, ini diafragma mengatur cahaya yang masuk. Kemudian ini penjepit. Penjepit itu untuk menahan objek gelas agar tidak geser-geser ya. Lalu ini adalah meja mikroskop untuk meletakkan objek dari yang akan diteliti. Nah, ini cara memegang mikroskop yang betul ya. Tangan kanan memegang lengan, kemudian tangan kirinya memegang alas dari mikroskop ya, penumpu, sehingga mudah dipindahkan. Kemudian yang terakhir ini ada bagian kaki mikroskop, fungsinya agar menopang mikroskop tetap stabil. Nah, tadi saya tunjukkan ini ada tanda panah ya, ke atas ke bawah, ini sebagai pemutar halus ya, yang nantinya memperjelas objek yang akan kita amati. Yang halus namanya mikrometer, itu yang kecil, yang pemutar kasar tuh yang besar sebagai makrometer. Nah, sayangnya ya anak-anak, kita belajar pada masa pandemi sehingga kita tidak bisa belajar secara tatap muka. Kalau tatap muka kita bisa mempraktekkan cara menggunakan mikroskop.
Dan enggak apa-apa, ini kita lihat simulasinya ya dengan gambar ya. Nah, kita letakkan caranya menggunakan mikroskop. Kita letakkan mikroskop di tempat yang datar. Ya, kemudian nah kita putar lensa objektif. Kita mau ukuran berapa? 5 kali, 10 kali, atau mungkin 20 kali. Kita awalnya sebaiknya menggunakan ukuran yang kecil saja dulu ya, yang paling kecil. Kalau itu ada 3 kaca, lensa objektif, maka dipakai yang kecil dulu. Nah, lalu pasang lensa okulernya. Nah, lensa okuler kita atur ya. Kemudian kita intip sehingga kita mendapatkan area lapang atau area pandang yang jelas ya di dalam lihat di dalam lensa okulernya. Nah, kemudian letakkan perparat ya, objek pas berada di lensa objektif sehingga akan kelihatan perparatnya tidak bergeser. Ya. Kemudian apa? Nah, kalau sudah pas meletakkan objek, maka kita mengatur kejelasan dari objek itu dengan cara memutar fokus pada mikrometer maupun pada makrometer sampai kelihatan jelas. Nah, ini juga diatur ya objek gelasnya. Kalau sudah jelas ya, awal sudah jelas dalam ukuran perbesaran kecil, bisa ditingkatkan dengan perbesaran yang lebih tinggi dengan memutar lensa objektifnya. Ya, misalnya ukuran okulernya 10 kali, kemudian kita pakai 10 kali, kalau tadi 5 ya awalnya ya, kita pakai 10 kali, kita tingkatkan 10 kali, berarti perbesarannya menjadi 100. Kalau okulernya 10 kali, kemudian lensa objeknya 40 kali, berarti perbesaran daripada objek itu adalah 400 kali. Demikian anak-anak. Oke, materi kita klasifikasi, kemudian cara menggunakan mikroskop telah selesai. Nah, ini ada tugas kalian agar kalian berlatih terampil ya, walaupun belajar di rumah ya. Tugasnya adalah kamu tuliskan sistem taksonomi pada makhluk hidup di lingkungan rumah kamu yang berupa tanaman ya. Jadi ambil tanaman di sekitar rumahmu, kemudian klasifikasikan. Boleh ditulis di foto ataupun lebih baik di video. Jadi kamu mengamati satu tanaman di rumahmu, kemudian kamu video sambil kamu presentasikan cirinya, taksonominya, bisa manfaatnya. Demikian juga pada sistem taksonomi hewan yang ada di sekitar rumahmu. Presentasikan itu taksonominya apa, ciri-cirinya apa, kemudian juga manfaatnya. Kemudian kirim ke Teams ya sebagai tugas di rumah. Oke anak-anak, terima kasih. Semoga sukses ya. Silahkan dipahami materinya, selalu sehat dan patuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat, belajar dengan nyaman dan berprestasi. Oke, tetap protokol kesehatan dengan mencuci tangan. Kemudian selalu pakai masker. Di rumah ya tetap pakai masker, tidak apa-apa. Apalagi kamu misalnya keluar rumah, tetap pakai masker. Kemudian jaga jarak. Ya, walaupun di rumah tetap jaga jarak, jangan sampai berkerumun dengan tetangga atau teman-temannya. Oke, sekali lagi jangan lupa ya like ya, tanda bahwa kamu menyukai ilmu yang bermanfaat ini. Kemudian subscribe
agar kamu yang pertama mendapatkan ilmu-ilmu yang saya sampaikan lewat channel YouTube ini. Kemudian sebagai tanda hadir silahkan ditulis di komen namamu, kelas, nomor absen untuk kehadiranmu. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal masa depan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.